Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada satu sesi untuk sharing. Ini atas kerjasama dari PT Kombifar dengan Papdi Cabang Makassar. Pada sesi webinar kali ini akan dihadirkan dua pembicara kita dengan topik yang akan kita bahas hari ini tentang salah satu penyakit yang banyak dan umum kita dapatkan di fasilitas di mana kita bekerja. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang para teman sejawat dimanapun berada pada hari ini. Dan saya ucapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita, memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien-pasien kita di mana kita memberikan pelayanan. Apa seperti itu? 1 jam ke depan, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbagi informasi terkait penanganan atau manajemen dari penyakit hati kronis, dalam hal ini ensefalopati hepatik dan perdarahan varises. Kedua topik ini kita akan bicarakan mengingat bahwa kita tahu bahwa perdarahan varises itu merupakan suatu problem yang sering kita hadapi dalam penanganan varises atau penanganan pasien-pasien dengan penyakit hati kronik, dalam hal ini sirosis. Dan kita tahu bahwa 15-20% diantaranya dalam bentuk perdarahan yang berat dan bahkan bisa meningkatkan angka mortalitas pada pasien-pasien dengan sirosis. Dan semakin tinggi grading dari perjalanan penyakit hati tersebut, sirosis tersebut, angka kejadian varises tentu tinggi. Dan modalitas untuk tata laksana perdarahan varises mulai dari tingkat pelayanan mungkin pertama, mengenal perdarahan, sampai pada tingkat pelayanan tersier, ada tempat untuk melakukan tata laksana sehingga kasus-kasus tersebut kita bisa tangani bersama. Oleh karena itu pada kali pertama kita hadirkan pembicara pertama adalah pembicara tentang perdarahan varises, baik itu varises esophagus maupun perdarahan varises gaster atau fundus, adalah Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi. Beliau adalah pakar dalam bidang gastroenterologi. Sampai hari ini beliau adalah staf pengajar pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Gastroenterohepatologi di Universitas Hasanuddin Makassar dan aktif sehari-hari dalam pelayanan kesehatan gastrohepatologi, divisi gastrohepatologi di penyakit dalam. Mulai tahun 1999 sampai 2015 beliau menghabiskan waktu dalam pendidikan di Makassar dan beberapa training maupun pendidikan tambahan yang beliau jalani di luar negeri. Oleh karena itu kita anggap bahwa pembicara ini adalah pakar dalam bidang gastrohepatologi dan kita akan mendengarkan sharing atau penyegaran kembali tentang hal perdarahan varises pada kasus-kasus dengan sirosis hati decompensated. Waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau, kira-kira 20 menit ke depan kita akan berikan waktu. Terima kasih, selamat kita mengikuti seminar hari ini. Kepada Dr. Muhammad Lutfi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih banyak Dr. Nu'man A.S. Daud, mitra sehari-hari di Rumah Sakit Wahidin untuk
diagnostik, terapeutik, basic, advance, endoskopi, juga konsultan di saluran cerna. Baik, saya memaparkan mengenai ini tugas saya. Role of somatostatin in esophageal and gastric variceal bleeding. Kira-kira saya butuh waktu lebih dari yang sudah tetapkan, tapi nggak apa-apa lah. Ini pendahuluan saya. Varises esophagus itu terjadi karena adanya hipertensi portal. Hipertensi portal ini apabila lebih dari 10 mm Hg, selisih tekanan atau tekanannya, maka akan terbentuk varises. Apakah varises itu di esofagus ataupun varises itu di fundus. Sedangkan kalau lebih dari 12 mm Hg, maka akan berisiko untuk terjadinya perdarahan. Nah, perdarahan varises esofagus ini merupakan sesuatu yang emergensi, serius emergensi. Dengan angka mortalitas yang tidak kecil. Ini hospital mortality-nya sampai 20%. Jadi selama perawatan di rumah sakit memang angka kematian tinggi. Ada banyak hal yang berpengaruh. Termasuk adalah beratnya penyakit hati itu sendiri. Karena primernya adalah penyakit hati. Kalau kita lihat di sini, apabila terjadi varises, perdarahan varises, apakah esofagus ataupun gaster, itu mengindikasikan sudah beratnya atau derajat beratnya liver cirrhosis yang terjadi. Dan itu juga menunjukkan buruknya prognosis. Nah, perdarahan yang paling sering pada pasien dengan sirosis hati adalah perdarahan saluran cerna oleh karena varises esofagus. Meskipun tidak selalu karena varises esofagus. Bisa juga karena gastropati hipertensi portal atau gastritis erosif atau gastritis karena drug induced, penggunaan obat-obatan dan seterusnya. Nah, ini kira-kira cerita kita hari ini adalah pada chronic liver disease. Jadi pada chronic liver disease itu bisa terjadi liver. Yang paling ditakutkan ada dua. Liver cirrhosis dan hepatocellular carcinoma. Kita fokus pada liver cirrhosis. Liver cirrhosis ini adalah ujung dari proses fibrosis yang lama yang kadang-kadang masih compensated tapi sudah tidak jarang terjadi decompensated. Nah, yang kita bahas adalah yang decompensated. Decompensated itu paling tidak ada 4. Adanya asites itu sudah menunjukkan decompensated. Artinya sisa residu dari sel hati itu tidak lagi memadai untuk menjalankan fungsinya. Sehingga dia mengalami decompensated. Ya. Yang kedua, perdarahan varises. Yang ketiga, encephalopati. Dan yang keempat, jaundice. Saya akan membahas mengenai variceal bleeding. Nanti pertemuan kedua, sesi kedua akan dibawakan oleh Dr. Farda, itu mengenai encephalopati. Variceal bleeding sendiri, grade-nya ada ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kita masuk pada yang berat, karena fokus kita pada kali ini adalah perdarahan yang sudah mengalami bleeding. Dan yang berat ini bisa mengalami bleeding, primary bleeding, bisa secondary bleeding atau rebleeding. Istilah kita di sini adalah rebleeding. Nah, kita akan membahas kedua hal tersebut. Kita kembali ke perjalanan alamiahnya. Penyakit hati yang berlangsung lama, 10 tahun, 20 tahun, apakah karena alkohol, apakah karena obat-obatan, atau karena virus, yang berlangsung lama mengalami fibrosis, dan ketika fibrosis tersebut berlanjut, dan lebih berat akan menjadi sirosis, bahkan bisa lompat sekaligus menjadi hepatocellular carcinoma. Sirosis seiring dengan berjalannya waktu, ini terjadi fibrotik atau terjadi scar. Dan itu menghambat aliran darah, restricted blood flow. Juga terjadi kerusakan fungsi. Bahkan dapat terjadi gagal hati. Ya. Decompensated tadi sudah dibahas, ada 4 paling tidak, sudah terjadi asites, perdarahan varises, encephalopati, dan jaundice atau jaundice. Atau bisa terjadi pada kelima-limanya. Kita lihat pada gambar ini. Kalau kita melihat ini vena porta adalah tempat berlabuhnya vena lienalis,
kemudian vena mesenterica inferior, superior, kemudian ada juga tempat berlabuhnya dari vena coronaria atau vena gastrica brevis di sini juga. Apabila terjadi sirosis atau decompensated liver cirrhosis, maka kisut ini akan mengakibatkan vaskuler yang ada di dalamnya menjadi terjepit. Dan itulah terjadi vascular retention. Tekanan di sini menjadi meningkat di vena porta, portal hypertension. Ya. Terjadi portal hypertension. Portal hypertension ini akan berdampak pada backward. Di sini akan dilatasi, tensinya juga naik di sini, vena dilienalis meninggi, vena di gastrica brevis meninggi, vena-vena yang ke bawah juga meninggi dan mengakibatkan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah varises pada gaster, termasuk splenomegali juga dapat terjadi oleh karena peningkatan tekanan portal, termasuk ke bawah muncul hemoroid. Ini perjalanan dari portal hypertension. Nah, portal hypertension ini ada namanya HVPG, hepatic vein portal gradient. Jadi perbedaan antara tekanan pada vena hepatica dengan vena porta. Nah, jadi selisih antara yang di portal ini dengan hepatic vein. Ini lebih tinggi. Dan makin tinggi selisihnya, maka risiko terjadinya varises esophagus bahkan perdarahan itu makin besar. Kita lihat bagaimana gradient dari hepatic vein pressure tersebut dengan portal tersebut terjadi. Apabila selisihnya 10 mm Hg atau lebih, itu mulai muncul varises. Jadi ini dengan USG Doppler itu bisa diketahui ataupun dengan menggunakan tekanan vena sentral misalnya kita gunakan. Makin tinggi tekanan ini, maka ukuran varises semakin besar. Dan mulai muncul resiko terjadinya perdarahan pada saat gradientnya tersebut lebih dari 12 mm Hg. Dan lebih tinggi lagi akan terjadi rebleeding. Dan ini adalah suatu keadaan emergensi. Jadi kalau kita lihat di sini adalah lumen esophagus, kemudian ini adalah lumen dari varises, makin besar diameternya, makin tinggi tekanannya, maka risiko ruptur akan terjadi. Masing-masing punya sebenarnya rumus untuk menghitungnya. Salah satu tanda dari makin meningkatnya tekanan portal adalah adanya red color sign pada saat endoskopi. Ya. Menemukan tanda bintik merah pada saat endoskopi. Kita lihat perjalanan ini. Perjalanan ini menunjukkan bahwa pada chronic liver disease itu terjadi fibrosis. Dan pada awal-awal tekanan hepatic vein portal gradientnya hanya 6-10. Dan itu belum terbentuk varises. Compensated pun pada saat yang tersisa masih cukup, itu pun belum terbentuk varises. Tapi ketika dia mulai lebih dari 10, akan masuk sekaligus ke decompensated, maka muncullah varises. Dan apabila tekanan tersebut terus naik, maka akan timbul perdarahan. Variceal, hemorrhagic, ataupun asites yang refraktor, atau hepatorenal syndrome, ataupun bacterial infection. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Jadi selama dia masih compensated, maka itu biasanya portal hypertensionnya masih ringan. Kalau yang sudah mulai bermakna secara klinik, itu muncul. Varisesnya biasanya belum ada, kalaupun ada masih ringan. Tapi ketika decompensated, maka resiko terjadi perdarahan varises mulai muncul. Jadi sebenarnya varises perdarahan itu sudah menunjukkan terjadinya sirosis hati dekompensata. Dan bahkan kalau sudah lebih lanjut, perdarahan dapat berulang, dan tadi angka kematian di rumah sakit saja itu bisa sampai 20-25%, bahkan dalam 1 tahun pertama dapat mengakibatkan kematian hingga 70%. Sebentar kita lihat datanya. Ini kurang lebih, kalau secara grafik, awal secara konkomitans dari waktu ke waktu, 5 mm Hg itu belum ada. Belum ada portal hipertensi, sampai 10 itu belumlah. Tapi ketika sudah lebih dari 10, maka mulai muncul varises kecil-kecil. Ini varises esophagus. Ini yang sudah 12, dan makin besar, makin muncul perdarahan. Dan kita lihat di sini ada red cherry sign. Ini yang ditemukan pada saat endoskopi. Ini resiko perdarahan ataupun perdarahan ulang sangat besar pada kasus seperti ini.
Oleh karena itu pada saat endoskopi, salah satu yang mesti dicari adalah red cherry sign atau red well mark. Ya. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan clinical significant portal hypertension itu memiliki risiko terjadinya varises, dan pada child A itu risiko muncul varises itu 42%. Makin besar childnya, child BC, child PAH itu kita hitung dengan sederhananya baik, BAAEK, bilirubin, albumin, asites, encephalopati, dan koagulopati. Kalau lebih dari 7 hitungannya, maka itu sudah masuk ke angka 72% terjadinya varises esophagus. Kita lanjut. Nah, fokus kita hari ini adalah pada perdarahan. Clinical setting yang akan dibahas adalah mengenai active bleeding. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya tanpa varises, tanpa asites, maka angka kematian itu hanya 1%. Tapi begitu mulai muncul varises, maka angka kematian meningkat 3,4%. Kemudian apabila disertai dengan asites varisesnya, angka kematian 20% dalam 1 tahun pertama. Kemudian apabila perdarahan dengan asites, angka kematian bisa sampai 57%. Ini menurut D'Amico ya, tahun 2006. Dan saya kira ini sangat membantu kita. Kriteria dari varises esophagus itu sendiri, kita menggunakan kriteria Baveno, mulai dari yang hanya mengatakan kecil, besar, ataupun maksimal distended. Ya, kira-kira kalau kita lihat di sini, ini sudah masuk dalam maksimal distended ini yang ketiga ini. Ini sudah risk bleeding, sudah bleeding. Ya. Kemudian paket juga kita menggunakan grade 1 sampai 4, NIS, itu menggunakan F0 sampai dengan F3. Ya. Sekarang kita masuk ke variceal hemorrhagic. Untuk variceal hemorrhagic ini, itu per definisi adalah rupturnya dinding varises oleh karena tekanan yang eksesif dari vena varises itu sendiri. Perlu diketahui bahwa vena itu kalau berdarah ya begini, mengucur saja terus, tidak berdenyut seperti kalau arteri. Ya. Dan mortalitasnya seperti disampaikan tadi, itu di rumah sakit saja mortality rate-nya itu adalah sampai 20%. Dan dalam 6 minggu sampai 25%. Dalam setahun, dalam 5 tahun itu 80%. Tapi dalam 1 tahun pertama itu sudah bisa sampai 70% kalau tidak mendapatkan tata laksana yang memadai. Nah, tekanan dari portal itulah yang menjadi kunci sebenarnya. Sehingga tekanan portal ini selalu menjadi target terapi pada varises esophagus. Apakah secara mekanik ataupun secara kimiawi, secara obat-obatan itu dapat dilakukan. Ya. Jadi ruptur tersebut juga menunjukkan derajat beratnya dari varises itu sendiri, derajat tekanan portal itu sendiri, dan episode dari perdarahan itu sendiri. Ya. Nah, kalau pada fase active bleeding, pada saat akut bleeding, itu tekanan portal itu biasanya lebih meningkat lagi. Oleh karena apa? Oleh karena biasanya kita over transfusi berlebihan, ataupun adanya absorpsi darah sendiri yang diserap dari usus itu sendiri. Dan itu berpengaruh pada makin meningkatnya beban portal itu meningkat, akhirnya beban portal itu, dan itu dapat mempresipitasi terjadinya perdarahan ataupun perdarahan ulang. Jadi overtransfusi, dan salah satu nanti treatmentnya adalah memang cepat membersihkan darah-darah yang ada di saluran cerna. Nah, tadi sudah disampaikan mortality-nya. Dan ini mortality risk ini itu makin besar dengan terjadinya acute kidney injury. Nah, ini biasanya menunjukkan adanya hipovolemia yang berlebihan oleh karena perdarahan aktif, ya, ataupun karena adanya bacterial infection. Nanti salah satu terapinya adalah memang kita menggunakan antibiotik profilaksis. Kalau tidak memprofilaksis, terutama terkait dengan tekanan portalnya, maka rebleeding akan terjadi sampai 70% dalam 1-2 tahun pertama. Oleh karena itu, profilaksis pada perdarahan untuk secondary prophylaxis itu mesti dilakukan. Ya. Ini satu penelitian yang menunjukkan mengapa terjadi kematian dini, terutama di rumah sakit. Yang itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah beratnya penyakit hati itu sendiri, dan itu bisa dievaluasi dengan child PAH. Makin ke child PAH C, makin besar risiko kematian di rumah sakit. Trombositopenia kurang dari 30.000 itu juga besar peranannya dalam angka kematian di rumah sakit.
kemudian terjadinya shock, artinya perdarahan yang banyak terjadi. Ini adalah mortality rate selama 5 hari di rumah sakit. Bagaimana tata laksananya? Jadi ada yang menggunakan istilah variceal bleeding, ada juga variceal hemorrhagic. Nah, ini ganti-gantian nanti kita. Sekarang pakai variceal hemorrhagic. Nah, ini modalitas kita. Modalitas kita dalam menata laksanai kalau berdasarkan patogenesisnya, kita lihat kalau portal hipertensi itu bisa terjadi tadi oleh karena peningkatan resistensi hepatik, oleh karena fibrotik dari hati itu sendiri, dan itu akan berdampak pada portal hipertensi, nanti backward-nya ke seluruh vena-vena, termasuk ke vena varices, porto sistemik kolateral, dan itu bisa menginduksi angiogenesis. Portal hypertension ini juga bisa diperberat tadi oleh venous flow dari portal sendiri, apakah dari vena inferior, vena mesenterica inferior, ataupun vena mesenterica superior, dari usus. Kemudian portal hipertensi ini juga dapat mengakibatkan vasodilatasi dari splagnik, sehingga terjadi hipovolemia efektif hipotensi, dan seterusnya mengaktifkan sistem RAS sampai nanti sistem RAS kita akan bekerja. Nah, pada masing-masing titik, ada treatment yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan obat-obatan, ada yang menggunakan mekanik, seperti misalnya carvedilol. Kemudian mengatasi faktor utamanya secara mekanik, ini mekanik banyak, bisa dengan ligasi, bisa dengan penggunaan Stenstaken SP tube, ya. Kemudian BRTO untuk varisesnya, bisa endoscopic treatment, non-specific beta blocker. Kemudian di sini menggunakan vasoaktif. Vasopressin ataupun somatostatin. Ya. Nah, kita bakal fokus pada penggunaan vasopressin. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa settingnya emergency case itu adalah pada saat perdarahan aktif atau perdarahan ulang yang aktif. Sedangkan untuk pencegahannya kita sebut primary prevention ataupun mencegah perdarahan ulang secondary prevention. Apa modalitas kita? Tadi ada obat-obatan termasuk somatostatin, kemudian terapi endoskopi, terapi TIPS. Ya. Nah, ini konsensus dari ISL 2018. Di sini sudah jelas menunjukkan bahwa apabila terjadi perdarahan oleh karena variceal bleeding, ada karena portal hypertension, maka yang pertama mesti dilakukan adalah resusitasi. Assessment dini, begitu terassess dengan baik, resusitasi. Resusitasi itu dimulai dari airway, breathing, circulation. Jadi volume itu sangat penting. Volume replacement boleh menggunakan kristalloid ataupun koloid. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di keduanya. Kemudian restrictive transfusion. Target transfusi kita hanya HB7 sampai 9. Itu pun setelah HB kurang dari 7 baru kemudian kita mentransfusi. Tidak terburu-buru. Yang kedua, setelah resusitasi berhasil, volume sudah tercapai, maka pada saat itu juga kita sudah mesti memulai penggunaan obat-obatan. Dalam hal ini, vasopressin, apakah menggunakan somatostatin ataupun terlipressin. Kemudian memberikan antibiotik profilaksis. Selain antibiotik profilaksis nanti ada lagi yang lain. Dan umumnya kalau di guideline ISL ini menggunakan ceftriaxone. Ya. Ada juga yang menggunakan cefotaxime. Tapi yang latest ini adalah menggunakan ceftriaxone ataupun norfloxacin. Setelah itu dalam kurang dari 12 jam itu mesti dilakukan diagnosis ataupun dilanjutkan dengan terapeutik endoskopi. Kurang dari 12 jam untuk mengkonfirmasi bahwa ini benar-benar oleh karena variceal bleeding. Ya. Kemudian setelah itu kita mempertahankan maintenance vasoaktif yang digunakan tadi, somatostatin terlipressin, itu selama 3 sampai 5 hari. Kemudian antibiotik profilaksis diberikan, ini kemudian dievaluasi. Apabila sudah terkontrol, ini sebagian besar kasus terkontrol dengan tata laksana ini. Ya. Maka selanjutnya adalah melakukan pencegahan sekunder. Tapi yang terus-menerus terjadi, mungkin kita perlu rescue terapi. Salah satu diantaranya adalah TIPS. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan, volume penting, kemudian begitu ketahuan bahwa dia benar-benar oleh karena variceal bleeding, maka somatostatin
should be initiated soon, ya. Begitu ketahuan. Kemudian airway-nya karena dapat terjadi aspirasi, dapat muntah darah misalnya karena esofagus kan. Kemudian emergency endoskopi itu menurut Baveno yang mengharuskan kurang dari 12 jam. Kemudian mencari sumber perdarahan, kemudian mentalaksanai sesuai dengan etiologinya, tata laksana endoskopi. Ini vasopressin yang bisa, vasoactive agent yang bisa digunakan, octreotide, ini adalah analog. Vasopressin boleh kita gunakan, ini vasoaktif semua, somatostatin, kemudian terlipressin. Nah, kita bakal fokus pada hari ini tentang somatostatin. Somatostatin dosis yang digunakan adalah satu vial itu isinya 3 gram atau 3.000 mikrogram. Jadi kalau misalnya kita kerjakan, maka diencerkan menjadi katakanlah 10. Kalau 10 berarti 12 mili. Kemudian kita bolus 1 mili itu 250 mikrogram. Kemudian seterusnya yang 11 mili yang tersisa kita continuous pump, continuous infusion masing-masing 1 cc per jam. Jadi dan ini terus menerus continue, habis masuk lagi ke yang kedua, ketiga sampai 2-5 hari. Ya. Itu mengenai penggunaan somatostatin, dan somatostatin sudah tersedia di mana-mana. Nah, sedangkan kalau gastric varices biasanya tidak ada tempat untuk penggunaan vasoaktif tersebut. Kalau dia GOF1 yang ke arah kurva kecil ini, laser kurva GOF1 ini, maka kita biasanya gunakan varicel ligation, ya, dan risiko perdarahan 25%. Sedangkan kalau gastroesophageal yang tipe 2, ini biasanya kita mesti suntik menggunakan sklerosan cyanoacrylat. Ya. Risiko perdarahan pada yang tempat ini adalah dapat mencapai 60%. Ya. Sedangkan kalau isolated gastric varices ada 2 jenis, yang di corpus dengan yang di antrum. Yang di corpus biasanya ini berlengketan dengan lien di sini, sehingga salah satu tata laksananya adalah begitu liennya diangkat, dia juga hilang. Tapi risk bleedingnya besar, dapat sampai 90%. Sedangkan kalau isolated antral varices, itu biasanya resiko perdarahannya kecil dan cukup kita masuk ke dalam dan ligasi. Ini menurut Sharin. Ini Sharin punya klasifikasi sekaligus tata modalitas yang digunakan. Sekarang kita masuk ke bagaimana peran somatostatin, role of somatostatin. Ya. Somatostatin awalnya lebih banyak digunakan untuk, ini sejak 70-an. Ini saya lahir tahun 70. Pada saat itu sudah mulai digunakan somatostatin. Awalnya digunakan untuk meregulasi berbagai macam sistem endokrin, termasuk NET, neuroendocrine tumor. Kemudian diketahui juga menginhibisi berbagai macam sistem imun, saluran cerna, kelenjar pituitary, dan seterusnya. Ya. Namun sekarang lebih banyak digunakan untuk selain NET untuk varicel bleeding. Ya. Kalau kita lihat secara farmakologi, tata laksananya itu yang pertama bisa menurunkan intrahepatic resistance, ini untuk drug, dan itu biasanya kita gunakan nitrat ataupun carvedilol. Sedangkan untuk menurunkan aliran darah splanchnic, maka biasa digunakan non-selective beta blocker, carvedilol juga bisa, terlipressin, somatostatin, dan ini bahasan kita tentang somatostatin. Ya, sekarang mengenai somatostatin sendiri, ini secara umum dulu. Berbagai vasoaktif yang digunakan untuk perdarahan aktif saluran cerna, akut varicel bleeding, itu penelitian ini yang dilakukan oleh Wells, ini adalah meta-analisis, bertujuan untuk melihat efikasi dari obat-obat vasoaktif. Dan mereka menemukan bahwa penggunaan vasoactive agent itu secara signifikan menurunkan risiko seluruh penyebab kematian. Oleh karena itu penggunaan vasoaktif seperti somatostatin itu sangat besar peranannya dalam menurunkan kausa kematian. Ini misalnya mereka mendapatkan bahwa semua berada di sebelah kiri, baik penelitian Efjerin, Sharin, Valencia itu menemukan bahwa risiko kematian itu menjadi lebih rendah. Begitu pula dengan perdarahan. Perdarahan menjadi lebih terkontrol dengan penggunaan vasoactive agent. Ya. Kemudian ini penelitian lain,
mengenai somatostatin dan octreotide dalam mencegah terjadinya peningkatan tekanan atau HPVG pasca terapi, itu mendapatkan bahwa somatostatin itu efektif mencegah peningkatan dari hepatic vein portal gradient ini. Ya. Kemudian ini juga satu meta-analisis mengenai tata laksana perdarahan varises, itu juga mendapatkan angka yang baik di mana semua agen-agen ini bermanfaat dalam menurunkan tekanan portal, mencegah perdarahan, dan mengurangi angka kematian. Ya. Ini kurang lebih sama. Ya. Kemudian bolus somatostatin seperti tadi yang disampaikan, jadi bolus 3 gram itu kemudian diencerkan menjadi 12. Satu. Tes. Nah, sudah. Oke, kita lanjut. Penelitian ini menunjukkan bahwa somatostatin itu lebih efektif dalam mereduksi hepatic vein pressure, dalam hal ini wedge hepatic vein pressure, WHPP. Ya. Ini hasil penelitiannya bahwa somatostatin itu lebih efektif dalam menurunkan hepatic vein pressure. Tadi kita sudah ketahui bahwa HPVG itu selisih antara vena dari vena porta dengan vena hepatika, ya, vena hepatika. Ini satu penelitian lain yang membandingkan antara terlipressin dan somatostatin, itu mendapatkan bahwa keduanya efektif sebagai first line treatment pada perdarahan varises di sirosis. Tes. Ya, boleh kita lanjut lagi? Ya, terima kasih banyak. Ini bercerita tentang bagaimana kalau salah satu tata laksananya endoskopi saja atau endoskopi plus somatostatin. Dan ini mendapatkan bahwa ini lebih baik pada penggunaan endoskopi plus obat-obatan, dalam hal ini somatostatin, itu lebih efektif dalam menghentikan perdarahan. Meskipun pada penelitian ini menunjukkan bahwa memang perdarahan efektif, tapi tidak berpengaruh terhadap survival. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pengaruhnya memang banyak, termasuk dari untuk kematian itu derajat beratnya hati, adanya komplikasi lain, dan seterusnya. Saya kira itu dari saya mengenai perdarahan saluran cerna. Ini bisa diatasi, perdarahan bisa dihentikan dengan secara cepat memberikan vasoaktif, kemudian dilakukan endoskopi terapeutik. Saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator Dr. Numan A.S. Daud, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi, presentasi yang sangat jelas dan kembali mencerahkan kita terhadap kasus perdarahan varises pada kasus dengan sirosis hati decompensated. Pada teman sejawat sekalian, untuk efektivitas waktu kita akan menggabungkan kedua pembicara nanti pada sesi terakhir, supaya nanti silakan teman-teman, teman sejawat
untuk menulis pertanyaan di form chat untuk kalau ada hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Setelah pembicara kedua nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Baik, untuk pembicara kedua yang kita akan bicarakan ini tidak kalah pentingnya juga bahwa kasus dengan sirosis sebagian besar juga masuk rumah sakit dengan penurunan kesadaran, dan penurunan kesadaran ini memiliki grading. Jadi sebenarnya sehari-hari kita berhadapan dengan kasus penurunan kesadaran, tapi penurunan kesadaran pada kasus sirosis memang decompensated, terutama ada yang bisa kelihatan lebih jelas, ada juga yang tidak bisa nampak dengan jelas. Jadi ada yang over, ada yang tidak over. Dan kasus ini ternyata 70% juga penyebab orang dirawat di rumah sakit dengan sirosis. Oleh karena itu sangat memungkinkan untuk dilakukan tata laksana baik di rumah sakit tentu di mana kita memberikan pelayanan terhadap pasien kita. Yang kedua, kita bisa lakukan pelayanan mungkin pada saat pasien rawat jalan. Karena manajemen daripada tata laksana daripada ensefalopati hepatik ini beberapa modalitas ada di sekitar kita. Teman-teman sekalian, pada sesi berikutnya ini atau pembicara kedua akan membicarakan mengenai manfaat daripada lolah baik oral mungkin dengan maupun injeksi terhadap kasus-kasus dengan ensefalopati hepatik, dan kita akan hadirkan pembicara yang pakar dalam bidangnya yaitu Dr. Farda Akil, spesialis penyakit dalam, konsultan gastrohepatologi Vinasim. Beliau ini sampai hari ini adalah sebagai Ketua Divisi Gastrohepatologi Fakultas Kedokteran Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dan saya kira apa yang akan disampaikan pada kali ini bisa dapat dilakukan di setiap tingkat pelayanan semampu kita untuk mendiagnosis kasus dengan ensefalopati hepatik. Waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau, Dr. Farda Akil. 20 menit ke depan, semoga presentasi kita lebih efektif dan waktu diskusi akan lebih banyak. Terima kasih kepada Dr. Farda, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Kakanda Dr. Nukmang A.S. Daud, begitu juga Kakanda Dr. A.M. Lutfi yang ada di mana pada hari itu di ruangan ya. Hari ini saya mohon maaf saya tidak bisa bergabung untuk acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor hari ini, PT Kombivar, atas sumbangsinya dalam kegiatan webinar mengenai manajemen sirosis hati, komplikasi sirosis hati dekompensata. Baik, saya akan mulai, saya punya presentasi. Jadi pada hari ini saya akan berbicara mengenai efikasi dari L-ornitin, L-aspartat pada manajemen ensefalopati hepatikum. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nukmang, ini bahwa banyak pasien-pasien dengan sirosis dekompensata masuk kembali ke rumah sakit. Dan salah satu penyebab dari masuknya pasien-pasien kembali sirosis dekompensata itu adalah ensefalopati hepatikum. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ensefalopati hepatikum menyumbang sampai dengan 37% pada saat pasien keluar dari rumah sakit 30 hari setelahnya kemudian masuk kembali. Kemudian menyumbang sebanyak 53% pada saat keluar dari rumah sakit setelah 90 hari. Sehingga manajemen perbaikan dari hepatik ensefalopati ini juga kalau memang kita bisa menangani dengan baik, ini pada dasarnya akan juga memperbaiki outcome dari sirosis hati itu sendiri. Hepatik ensefalopati per definisi adalah suatu disfungsi otak yang disebabkan oleh insufisiensi hati dan atau adanya stunting dari portosistemik.
Ini adalah gambaran gejala-gejala yang banyak dari abnormalitas psikiatri atau neurologi yang bisa berasal dari hilangnya fungsi kognitif yang ringan sampai dengan koma. Keadaan ini dapat berjalan gradual, perlahan-lahan, atau tiba-tiba, dan bisa menyebabkan keadaan-keadaan atau masalah-masalah seperti dalam hal kegiatan sehari-hari, perubahan dari kita punya mood, ataukah perubahan dari personalitas seseorang. Sebagai konsekuensi, apabila hepatik ensefalopati ini tidak diterapi dengan baik, angka masuk kejadian ke rumah sakit dan rekurensi ini ditemukan akan menyebabkan terjadinya kasus-kasus critical care yang akan kita jumpai di rumah sakit sebanyak 41%. Dengan prognosis yang termasuk buruk ya, dengan angka survival 40 sampai 50 tahun dan angka 3 tahun survival sampai dengan 20%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari angka prognosis ini pada pasien-pasien yang cepat mengalami keadaan hepatik ensefalopati, pada tahun pertama ternyata survivalnya lebih tinggi. Meskipun dikatakan bahwa mortalitas dari hepatik ensefalopati ini termasuk stabil, namun seperti kita lihat ada data tahun 2005 sampai 2009 ini ternyata terjadi peningkatan prevalensi penyakit-penyakit mayor lain dari komplikasi sirosis hati itu sendiri dan juga beratnya dari hepatik ensefalopati. Ini adalah gambaran dari hepatik ensefalopati itu sendiri. Kita lihat di sini bahwa gambaran dari hepatik ensefalopati dapat dalam berbagai bentuk pada pasien-pasien dengan sirosis hati dekonsata terutama. Bisa dalam keadaan normal, yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Numang dalam keadaan hepatik ensefalopati covert atau yang kita sebut sebagai minimal ensefalopati, ataukah memang yang jelas-jelas kelihatan subjek dari kelainan dari personal neuropsikiatri pasien-pasien sirosis hati yang kita sebut sebagai hepatik ensefalopati overt. Jadi kategori dari kelainan hepatik ensefalopati secara klinis ini memang sangat bervariasi, dan untuk keadaan terjadi hepatik ensefalopati overt ini memang secara klinis kita dapat mendiagnosis, dan seiring dengan perubahan dari kejadian klinis atau perkembangan dari covert hepatik ensefalopati atau minimal ensefalopati menjadi overt hepatik ensefalopati ini akan disertai dengan disfungsi kognitif yang memang juga akan semakin buruk. Jadi kita lihat bahwa resiko untuk rekurensi dari hepatik ensefalopati dalam 30 hari ini bisa sampai 40% seperti sudah disampaikan sebelumnya. Ini adalah klasifikasi dari grading hepatik ensefalopati secara klinis yang kita gunakan sehari-hari. Di sini tadi sudah saya itukan bahwa kita akan membagi menjadi manifestasi klinis covert atau minimal ensefalopati, yaitu yang masuk ke grade 0 dan 1 sampai dengan kejadian hepatik ensefalopati overt, yaitu grade 2 sampai dengan 4. Di sini kita lihat adanya perubahan mulai dari kesadaran, personalitas, dan intelektual sampai dengan gangguan neuromuskular dan neuropsiologi. Pada penyakit-penyakit hati kronik, hepatik ensefalopati ini sebenarnya merupakan suatu keadaan yang umumnya mempunyai faktor-faktor yang mempresentasi. Dalam hal ini, kita lihat ada beberapa keadaan, misalnya terjadi
peningkatan produksi amonia, kemudian terjadi hipovolemia atau hipoksia dari hati itu sendiri, bisa karena penggunaan obat-obatan, bisa karena gangguan elektrolit atau asam basa, bisa karena adanya shunt, entah karena spontan atau ada pembedahan, ataukah ada tindakan transjugular ortosistemik yang biasa dilakukan pada pasien-pasien dengan end-stage liver disease. Begitu juga, satu hal yang harus kita perhatikan adalah perkembangan hepatoselular karsinoma. Ini merupakan salah satu keadaan yang bisa mempresipitasi hepatic encephalopathy. Namun yang paling banyak yang biasanya kita temukan dalam kita punya pekerjaan sehari-hari di rumah sakit, penyebab yang paling banyak atau faktor yang paling banyak menyebabkan hepatic encephalopathy ini adalah konstipasi, perdarahan gastrointestinal, dan juga infeksi. Infeksi dapat terjadi di mana saja, terutama kita biasa temukan ya beberapa banyak kasus-kasus pasien-pasien masuk dengan sirosis hati dekompensata dengan infeksi saluran kemih, kemudian ada infeksi di kulit, ada infeksi sepsis dan lain sebagainya. Adapun teori patogenesis dari hepatic encephalopathy ini, ada beberapa keadaan sebenarnya yang mempengaruhi sehingga terjadi suatu simptom atau gejala-gejala pada pasien dengan hepatic encephalopathy. Ada beberapa keadaan ya yang paling banyak disebutkan di sini adalah adanya neurotoksin endogen. Yang kedua, terjadinya peningkatan permeabilitas barrier darah dan otak, kemudian terjadi perubahan dari neurotransmitter dan reseptor, terutama GABA, dan perubahan dari rasio asam amino, rantai cabang dan asam amino rantai pendek. Yang lain adalah defisiensi zinc, yang kita tahu zinc merupakan salah satu kofaktor untuk memperbaiki glutamat, sintesis glutamin, kemudian deposit dari mangan itu sendiri. Jadi patogenesis teori ini merupakan dasar dari nantinya tata laksana pada pasien-pasien hepatic encephalopathy. Adapun neurotoksin endogen yang berpengaruh dalam kejadian hepatic encephalopathy itu sendiri, yaitu amonia. Ini yang paling banyak ya, dan paling banyak teori yang memaparkan hal tersebut. Kemudian merkaptan, fenol, dan asam lemak rantai pendek dan rantai tengah. Amonia sendiri ini pada individu yang sehat ini merupakan suatu keadaan yang seimbang antara produksi dan detoksifikasi, dengan sintesis utamanya ada di usus halus. Namun juga dapat kita temukan sintesisnya pada otot dan juga ginjal. Produksi amonia terutama dihasilkan di usus halus ini melalui degradasi glutamin dari usus halus. Ini merupakan pemecahan dari urea dan protein oleh normal mikrobiota flora di usus. Kemudian di otot, ini adalah gambaran proporsi kerja dari otot itu sendiri sehingga terjadi produksi amonia. Begitu juga pada ginjal. Ini akan meningkat produksinya jika terjadi gangguan elektrolit seperti hipokalemi dan terapi diuretik. Adapun detoksifikasi amonia, ini ada dua organ yang berperan. Namun yang paling banyak berperan dalam hal ini adalah di hati. Jadi hati ini akan mendetoksifikasi amonia menjadi urea dan glutamin, kemudian kedua substansi ini atau substrat ini, urea dan glutamin ini akhirnya bisa dikeluarkan di ginjal dan di kolon. Organ lain seperti otak itu berperan untuk mendetoksifikasi juga amonia menjadi glutamin dan glutamat. Jadi secara tidak langsung dia akan memproses suatu substansi yang pada akhirnya bisa diekskresikan juga ke ginjal dan kolon. Gambaran ini memperlihatkan bahwa
ini adalah trafik organ amonia dalam keadaan normal dan kondisi sirosis. Di sini kita lihat bahwa amonia akan diproduksi terutama dari protein-protein yang didigesti di gastrointestinal ataukah bagian dari glutamin melalui glutaminase di ginjal yang kemudian akan dikeluarkan di liver sebagai urea pada hepatosit periportal atau sebagai glutamin pada hepatosit perivena. Amonia ini akan ditransport ke otak dan ke otot, di mana merupakan mekanisme utama untuk pengeluaran dari amonia melalui sintesis glutamin. Pada pasien-pasien sirosis, pengeluaran ataukah dikeluarkannya amonia dari hati ini akan mengalami penurunan sampai dengan 80%. Dan otot ini yang akan mengambil alih kerja dari hati itu sendiri untuk mengeluarkan amonia. Jadi dia sebagai pada akhirnya pada sirosis dia mempunyai sebagai organ utama yang mengeluarkan amonia. Ini disebabkan karena adanya induksi dari gen yang mengkoding dari sintase glutamin itu sendiri yang sebagai enzim yang bertanggung jawab untuk perubahan glutamin menjadi glutamat. Jadi pada jalur ini memang akan kita lihat nantinya pada pasien-pasien sirosis akan berkompromisasi menjadi suatu keadaan yang kita sebut sarkopenia. Jadi adanya produksi amonia yang berlebihan ini merupakan salah satu mekanisme kenapa terjadi sarkopenia juga pada pasien sirosis. Ini adalah mekanisme di mana pada pasien sirosis yang kita tahu akan mengalami inflamasi, translokasi bakteri, dan mediator-mediator vasoaktif yang akan dikeluarkan. Selain itu, akibat dari inflamasi ini sendiri akan menyebabkan peningkatan permeabilitas dari barrier darah dan otak, di mana inflamasi, translokasi bakteri maupun mediator vasoaktif ini pada akhirnya akan menyebabkan vasodilatasi perifer dan splanik. Begitu juga akan mencetuskan disfungsi hepatosit. Adanya vasodilatasi perifer dan splanik ini pada akhirnya akan menyebabkan suatu shunting portosistemik. Keadaan adanya shunting portosistemik dan juga disfungsi hepatosit ini pada akhirnya akan meningkatkan kadar amonia di dalam darah dan pada akhirnya akan terjadi edema otak, terjadi pembekakan dari astrosit itu sendiri karena terjadi peningkatan glutamin dan glutamat, terjadi perubahan neurotransmitter dan reseptor, terutama GABA yang meningkat, dan terjadi perubahan dari metabolisme glukosa di otak yang pada akhirnya menyebabkan gejala-gejala hepatik ensefalopati. Untuk diagnosis dari hepatik ensefalopati tadi sudah disampaikan bahwa kita membagi menjadi hepatik ensefalopati yang over, yang kita bagi menjadi grade 2 sampai 4 dan hepatik ensefalopati covert yang disebut sebagai minimal hepatik ensefalopati atau grade 0-1. Jadi untuk pasien-pasien yang overt hepatik ensefalopati itu memang gambaran klinis akan jelas kelihatan. Dan pada keadaan overt hepatik ensefalopati ini sebenarnya diagnosis eksklusi harus kita keluarkan, terutama keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan adanya gangguan status mental. Seperti misalnya ada stroke. Kemudian untuk covert atau minimal hepatik ensefalopati ini umumnya memang agak sulit didiagnosis. Jadi hanya menggunakan gejala-gejala atau simptom dan tapi juga tidak menggunakan kadar amonia karena umumnya pada pasien-pasien dengan covert hepatik ensefalopati atau minimal hepatik ensefalopati kadar amonia umumnya tidak meningkat. Ini adalah tes-tes neurofisiologi untuk mendiagnosis covert atau minimal hepatik ensefalopati.
mulai dari menggunakan scoring psikometri hepatik ensefalopati sampai dengan penggunaan dari critical flicker frequency atau CFF. Jadi pada kasus-kasus yang idealnya memang kita harus menilai apakah dia ada minimal ensefalopati hepatik, terutama pada sirosis hati kompensata, tes-tes seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Untuk tata laksana dari hepatik ensefalopati dengan tujuan adalah mengeliminasi atau mengkoreksi faktor presipitasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada beberapa faktor-faktor yang memang idealnya harus kita tangani, ya. Dan kalau memang kita bisa menangani faktor presipitasi, umumnya hepatik ensefalopati ini akan reversible. Kemudian tujuan kedua dalam terapi hepatik ensefalopati adalah menurunkan kadar amonia darah yang meningkat. Adapun pengobatan yang bisa diberikan di sini kita bisa lihat ya macam-macam pengobatan. Kemudian begitu juga pengobatan alternatif lain, misalnya pemberian nutrisi, probiotik, malah sampai dilakukan pemeriksaan atau tata laksana molecular absorbent recirculating system. Ini rekomendasi terapi untuk berbagai bentuk dan staging atau grading dari hepatik ensefalopati. Jadi di sini berdasarkan pembagian tadi hepatik ensefalopati, ada yang laten, ada yang atau minimal hepatik ensefalopati, ada yang overt grade 1 sampai 4, dan ada yang hepatik ensefalopati kronik persisten. Salah satu tata laksana yang bisa kita lakukan dalam memberikan atau mengintermediasi dari siklus urea, ini bisa kita berikan baik pada tahap minimal hepatik ensefalopati, tapi dengan rekomendasi atau pada kasus-kasus individu, dan juga pada kasus-kasus yang overt hepatik ensefalopati mulai dari grading 1 sampai dengan grading 4. Ini memang tata laksana untuk intermediasi siklus urea sangat penting pada overt hepatik ensefalopati. Salah satu obat yang berperan dalam intermediasi siklus urea tersebut adalah L-ornitin, L-aspartat. Jadi di sini mengenai asam amino ornitin ini sejak tahun 1932 oleh Krebs dan Hensley memang sudah dilakukan penelitiannya, dan ini dikatakan dapat memperlihatkan efek yang nyata peningkatan dari sintesis urea dari amonia yang masuk ke dalam tubuh pasien-pasien sirosis. Ini adalah gambaran dari L-ornitin, L-aspartat. Dia merupakan garam yang stabil dengan bioavailabilitas sampai dengan 82 atau sampai dengan 90% dan bisa langsung diabsorpsi dalam jangka waktu 40 menit. Ini kerja dari L-ornitin, L-aspartat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerja dari detoksifikasi utama ada dua mekanisme, yaitu dengan cara melakukan memperbaiki siklus urea dan juga memberikan pembentukan glutamin. Di sini mekanisme LOLA ini akan meningkatkan aktivitas siklus urea hepatik enzim dan juga meningkatkan kadar dari produksi glutamin di otot. Dalam istilah terapeutik, L-ornitin L-aspartat ini kita tahu sebagai intermediate dari siklus urea dan asam sitrik. Ini ornitin bekerja sebagai substrat untuk urea dan aspartat sebagai substrat untuk glutamin. Ornitin ini sendiri mempunyai kerja berefek 3 kali lipat pada sintesis urea, sementara aspartat mempunyai efek 2 kali lipat pada sintesis glutamin. Jadi di sini kita bisa lihat
bagaimana kerja dari ornitin dan aspartat itu sendiri dalam detoksifikasi amonia. Dengan bersama-sama ornitin dan aspartat, ornitin ini juga sendiri ternyata bisa membantu sintesis glutamin dalam mendetoksifikasi amonia secara temporer. Dan akhirnya melalui mekanisme kerja dari ornitin dan L-aspartat, dua asam aminosubstrat ini akan terjadi pembentukan glutamat, ornitin, dan dikarboksilasi lainnya yang akan diambil dan akan bekerja sebagai substansi awal untuk sintesis glutamin pada sel hati scavenger di perivena. Adanya mekanisme kerja klinis terapeutik dari L-ornitin L-aspartat ini memang berasal dari studi klinis dan eksperimental yang telah dikonfirmasi, dan ini juga menentukan bahwa memang substansi ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam terapi hepatik ensefalopati. Adapun dosis terapi dari L-ornitin L-aspartat ini, jadi di sini berdasarkan ada satu guidelines dari Amerika dan Eropa, Perkumpulan Hepatologi pada tahun 2014, bahwa injeksi L-ornitin L-aspartat dapat digunakan sebagai alternatif atau tambahan obat untuk menerapi pasien-pasien yang tidak berespon terhadap terapi konvensional. Di sini kemasan dari L-ornitin L-aspartat ini ada dua, dalam bentuk intravena dan dalam bentuk oral granul. Dengan dosis injeksi 2-4 kali 5 gram per hari atau 10-20 gram per hari, yang bisa diberikan dalam jangka waktu 4 jam per hari selama 5-7 hari. Dalam bentuk granula, LOLA ini dapat diberikan 3 kali 6 gram per hari selama 14 hari. Dan juga bisa sampai dengan 6 bulan, terutama dalam pencegahan hepatik ensefalopati. Ini adalah studi klinis mengenai efikasi dari LOLA itu sendiri. Jadi LOLA ini sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1968 secara klinis, dan memang telah banyak studi-studi seri yang dipublikasikan. Jadi di sini kita lihat dari penelitian tahun 1976 ini yang diberikan LOLA pada pasien-pasien sirosis ternyata mempunyai efikasi untuk menurunkan kadar amonia. Dan juga ada beberapa efek, dia bisa memperbaiki atau menstabilkan fungsi dari psikometer yang dinilai dari pemeriksaan psikometri. Ini adalah clinical trial dari L-ornitin L-aspartat, baik diberikan secara oral ataupun intravena. Dan kita lihat di sini pada pasien-pasien sirosis, pemberian dari baik intravena maupun oral, ini terjadi perbaikan dari fungsi psikometrik pada pasien-pasien hepatik ensefalopati, selain terjadi penurunan kadar dari amonia. Ini satu penelitian pada tahun 2017 yang baru ya. Ini adalah penelitian prospektif random pada pasien sirosis 370 orang yang mengalami overt hepatic encephalopathy dan telah diberikan terapi standar laktulosa dan ceftriaxone dan ditambahkan dengan injeksi LOLA 30 gram per hari yang dibandingkan dengan placebo yang juga ditambahkan dengan standar terapi. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa pada pasien-pasien yang sebelumnya pernah terjadi overt hepatic encephalopathy, pemberian injeksi LOLA sebagai terapi add-on pada laktulosa dan ceftriaxone secara signifikan mengalami perbaikan derajat dalam jangka waktu 1-4 hari, tapi tidak pada hari kelima. Jadi memang pemberian LOLA ini memang sangat bagus
pada hari pertama sampai dengan keempat. Selain itu terjadi penurunan kadar amonia, perbaikan waktu dari recovery hepatic encephalopathy, dan waktu tinggal di rumah sakit. Penelitian lain pada tahun 2018 yang menilai mengenai profilaksis sekunder dari hepatic encephalopathy dari sirosis hati menggunakan L-ornithin L-aspartat pada 306 pasien, ini terlihat bahwa LOLA ini sangat efektif sebagai profilaksis sekunder hepatic encephalopathy, dan itu juga disertai dengan perbaikan dari scoring psikometri, kadar amonia, scoring dari critical frequency, dan juga kualitas hidup dari pasien sirosis. Ini yang terakhir, penelitian pada tahun 2020 mengenai meta-analisis dan systemic review dari LOLA pada tata laksana minimal hepatic encephalopathy atau covert hepatic encephalopathy. Di sini ada 25 trial dengan 1.563 pasien. Pada tabel yang A ini memperlihatkan bagaimana ranking terapi obat-obatan yang umumnya diberikan pada hepatic encephalopathy minimal berdasarkan reversal network. Jadi kita lihat bahwa LOLA merupakan pengobatan yang ketiga, ranking ketiga dalam memperbaiki minimal hepatic encephalopathy. Kemudian tabel B memperlihatkan adanya perkembangan dari perbaikan overt hepatic encephalopathy. Di sini dilihat bahwa LOLA mempunyai kualitas evidence yang moderat yang cukup baik ya dalam menunjang penggunaannya dengan laktulosa, dan LOLA itu dibandingkan dengan placebo. Sebagai konklusi dari penelitian meta-analisis yang terbaru ini ditemukan bahwa LOLA itu sendiri merupakan treatment yang memang efektif dalam mencegah terutama overt hepatic encephalopathy seperti tadi yang sudah direkomendasikan. Ini satu studi terakhir yang cukup menarik ya pada tahun 2018. Jadi LOLA pada treatment hepatic encephalopathy pasien sirosis tidak hanya bisa menurunkan kadar amonia atau memperbaiki derajat hepatic encephalopathy terutama yang overt, tapi juga bisa mempunyai mekanisme hepatoprotektif. Ini dilihat pada tabel penelitian di mana terjadi perbaikan dari fungsi hati pasien-pasien yang diberikan LOLA itu sendiri, mulai dari enzim hati SGT, SGPT, gamma GT sampai dengan bilirubin. Jadi di sini dikatakan bahwa efek hepatoprotektor LOLA ini bisa kita dapatkan pada pasien-pasien sirosis dengan overt maupun hepatic encephalopathy yang berasal dari post tindakan transjugular intrahepatic shunt. Mekanisme terjadinya atau mekanisme mengapa LOLA mempunyai efek hepatoprotektor ini dikarenakan adanya perubahan metabolik yang dimediasi secara langsung melalui L-ornithin dan atau aspartat, dan juga berhubungan dengan metabolit lain seperti yang terlihat pada tabel 2 ini seperti glutamat, glutamin, glutathione. Ini juga akan pada akhirnya meningkatkan sintesis nitrik oxide melalui peningkatan produksi arginin, sehingga LOLA mempunyai mekanisme efek hepatoprotektor. Sebagai ringkasan, salah satu terapi utama dari hepatic encephalopathy adalah meningkatkan detoksifikasi amonia melalui penggunaan L-ornithin L-aspartat. Obat-obat ini atau obat ini dapat memperbaiki kemampuan liver dan organ lain, terutama kita lihat tadi patomekanismenya di otot ya, untuk mendetoksifikasi amonia, dan juga mempunyai fungsi baru yang lain sebagai hepatoprotektor. Pada pasien-pasien sirosis dengan encephalopathy portosistemik, LOLA memang telah terkonfirmasi
efisiensinya dalam trial klinik yang tidak terkontrol ataukah random control trial pada pasien-pasien dengan manifestasi hepatik ensefalopati dan hiperamonia, meskipun level derajat evidence-nya masih dalam keadaan moderat. Terima kasih, Dr. Nukmang. Ini presentasi saya yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farda, presentasi yang sangat jelas dan sangat menyegarkan kembali tentang patomekanisme ensefalopati sampai tata laksana dan salah satu modalitas yang kita akan bahas hari ini. Saya menyapa para rekan-rekan teman sejawat sekalian yang ikut gabung di dalam webinar ini dimanapun berada. Saya undang tetap Dr. Farda dan Dr. Lutfi tetap pada posisinya di on air pada hari ini, dan mungkin ada yang teman sejawat yang baru saja bergabung. Saya kembali sampaikan bahwa topik pembicaraan kita hari ini adalah penanganan pasien dengan sirosis dekompensata. Lebih spesifik kita akan membicarakan mengenai perdarahan varises dan lebih fokus perdarahan varises dalam penggunaan obat-obat somatostatin dalam hal ini untuk mencegah perdarahan. Kemudian topik kedua materi kedua tadi mengenai ensefalopati hepatik yang sudah dijelaskan secara jelas tadi bahwa salah satu modalitasnya adalah bagaimana menangani dengan menggunakan modalitas terapi dengan LOLA. Kedua hal ini kita akan bicarakan lebih jauh. Silakan teman sejawat menulis kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan pada kedua pakar kita yang hadir pada hari ini. Dan saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan random pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama mungkin ke Dr. Lutfi. Ini ada pertanyaan dari Dr. William Suciyanto. Ini Dr. William bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Izin bertanya, ada beberapa literatur yang mengatakan somatostatin dapat mengakibatkan down regulation dari imun sistem. Ingin bertanya, apakah aman penggunaan somatostatin dalam mengatasi perdarahan varises pada pasien-pasien yang saat ini dirawat dengan COVID? Kita tahu sekarang kan banyak pasien COVID, ya tidak mengenal pasien apapun dia bisa terinfeksi. Sangat membutuhkan pasien imun, membutuhkan sistem imun untuk melawan virus tersebut. Demikian juga dengan pasien-pasien dengan imunodefisiensi yang lain seperti misalnya mungkin HIV yang dia maksud pada yang memiliki penyakit perdarahan. Mohon pencerahannya. Saya persilakan Dr. Lutfi. Baik. Selamat pagi Dr. William. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat menarik. Sekarang memang era COVID dan sebagian besar kita ketahui penyebab kematian itu dari penyakit-penyakit penyerta yang ada di dalamnya. Nah, kita fokus bagaimana dengan penderita varises esofagus misalnya mengalami perdarahan. Apakah aman penggunaan somatostatin sementara pasien ini pasien COVID? Nah, kita bagi ada namanya life threatening treatment. Jadi menata laksanai berdasarkan bahwa keadaan mana yang lebih mengancam hidup. Apakah karena kebutuhan imunnya, kemudian karena COVID-nya, atau karena perdarahan varises yang sedang aktif. Nah, berdasarkan loss and benefit yang ada pada kondisi tersebut, apalagi perdarahan saluran cerna, volume depletion itu harus segera diatasi. Yang pertama, yang kedua, menurunkan tekanan portal. Dan untuk menurunkan tekanan portal ini kita butuhkan yang kerja dengan cepat, itu antara lain adalah obat-obat vasoaktif seperti somatostatin. Benar bahwa dia menghibisi sistem imunitas. Tadi saya sudah sampaikan juga pada awal-awal penggunaan sebenarnya somatostatin itu selain pada penggunaan neuroendokrin tumor juga dia meregulasi pada berbagai tempat yang lain. Nah, sekarang dari loss and benefit ini karena kondisi perdarahan saluran cerna ini angka kematiannya sangat tinggi, sampai 25% hospital mortality dibanding dengan misalnya SARS COVID yang 2%, maka kita memilih bahwa perdarahan ini mengancam dan penggunaan itu hanya berlangsung selama 2-5 hari.
Dan saya kira itu aman-aman saja. Begitu pula halnya dengan imunodefisiensi. Jadi penggunaan benar-benar sesuai dengan indikasi. Ada perdarahan yang mengancam hidup, diberikan 2-5 hari sambil melakukan terapi endoskopi. Ya, saya kira itu dari saya, Dr. William. Dr. Numan. Ya, terima kasih Dr. Lutfi. Saya kira sementara itu nanti kita lihat ada pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan yang ditujukan ke Dr. Farda. Halo Dr. Farda, mudah-mudahan masih gabung ya. Ini ada pertanyaan yang pertama adalah ini Dr. Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Salam. Tapi Dok ingin bertanya, pada pasien dengan hepatik ensefalopati setelah pemberian laktulose tambah dengan LOLA intravena selama 5-7 hari, namun belum mendapatkan perbaikan kesadaran, apakah masih bisa dilanjutkan Dok pemberian LOLA-nya, intravenanya? Terima kasih Dok. Mohon penjelasan Dr. Farda. Terputus? Oke. Maaf ya, terputus. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya yang ke Dr. Lutfi. Ini ada pertanyaan dari Dr. Yusuf. Ya, Dr. Yusuf bertanya bahwa apakah somatostatin masih bisa digunakan pada pasien yang belum jelas perdarahannya akibat varises esofagus atau dia perdarahan karena ulkus aktif di duodenum atau gaster. Apabila pada 24 jam pertama ditegakkan diagnosis karena ulkus, apakah PPI bisa dikombinasikan dengan somatostatin? Apakah antibiotik profilaksis bisa dilanjutkan lebih dari 7 hari apabila didapatkan leukositosis atau neutrofilia? Silakan Dr. Lutfi. Baik, terima kasih banyak Dr. Yusuf Has Condeng. Ya, yang pertama, memang kalau perdarahan kan kita bagi menjadi 2, perdarahan saluran cerna atas. Ada yang variseal, ada non variseal. Nah, pada kasus-kasus dengan liver cirrhosis, decompensated liver cirrhosis, 90% penyebabnya adalah karena variceal bleeding. Meskipun ada juga kemungkinan terjadi non-variceal bleeding. Apa contohnya? Contohnya adalah gastropati hipertensi portal yang berat dengan perdarahan. Yang lainnya adalah ulkus peptik, gastritis erosif, itu juga bisa mengakibatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setelah kita kemudian melakukan endoskopi sudah memastikan, karena dalam 12 jam itu harus dipastikan, memastikan bahwa ini adalah non-variceal, apakah penggunaan somatostatin masih ada tempat? Nah, diketahui bahwa somatostatin itu selain menurunkan portal, juga sebenarnya menurunkan kadar produksi asam lambung, tapi dia berada bukan pada H2 reseptor, dia bekerjanya pada gastrin kalau saya tidak salah. Ya. Di situ dia bekerjanya. Dia menurunkan, meskipun tidak sekuat menurunkannya proton pump inhibitor, kerjanya di proton pump inhibitor. Jadi yang kedua, kalau misalnya terjadinya perdarahannya karena gastropati hipertensi portal, berarti gastropatinya terkait juga dengan hipertensi portal, maka masih ada tempat. Namun kalau misalnya sudah jelas kelihatan bahwa ulkus aktif, ulkus bleeding, kemudian setelah kita Forest scale, Forest 1, 2, 3, 4, kemudian ternyata dia masuk dengan zoozing bleeding, perdarahan yang merembes ataupun memancar, maka itu mesti terapinya adalah terapi endoskopi dengan hemoklip, hemostatik dengan perendoskopi. Apakah menggunakan hemoklip ataupun yang lainnya. Nah, bijakkah kita menggunakan tetap somatostatin ini? Masih ada tempat. Meskipun demikian, penggunaan PPI ketika sudah jelas bahwa ulkus, maka PPI lebih dominan kita gunakan. Saya kira untuk pertanyaan pertama, tadi apa pertanyaan keduanya? Antibiotik. Nah, apakah antibiotik bisa diberikan sampai lebih dari 7 hari kalau ada bukti ada leukositosis maupun ada neutrofilia? Yang kedua mengenai pada kasus perdarahan saluran cerna, jangan lupa ini akan kalau tidak teratasi dengan baik, maka akan masuk ke persoalan berikutnya. Kasus yang seperti selain kematian ya, itu seperti yang tadi Dr. Farda sampaikan, salah satu penyebab ensefalopati hepatikum adalah karena amonia. Amonia kalau darah terlalu banyak di saluran cerna, maka itu akan
mengakibatkan banyaknya amonia dan ensefalopati hepatikum. Adalah yang disebut dengan antibiotik profilaktik. Antibiotik profilaktik ini kalau tadi kita lihat di ISEL itu menggunakan ceftriaxone. Dan itu digunakan sampai 7 hari sampai 10 hari penggunaan antibiotik profilaksis untuk mencegah pemecahan dari darah ini menjadi amonia oleh bakteri-bakteri yang ada di saluran cerna. Selain ceftriaxone bisa juga digunakan norfloxacin. Jadi itu benar bahwa penggunaan antibiotik profilaksis pada perdarahan saluran cerna karena variceal bleeding dengan chronic liver disease yang advance itu harus ada tambahan. Saya kira itu, Dokter. Ya, makasih. Saya kembali, Dokter Farda, apa masih tersambung? Halo, Dokter Farda? Belum. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Dokter, tadi ada dari Dokter Halimah, ya, Dokter Halimah Sadia. Nah, bagaimana kalau ada kasus perdarahan yang kita tidak bisa pastikan ini varises atau tidak karena tidak bisa endoskopi? Apakah dalam 24 jam tidak bisa endoskopi? Apakah ada tempat misalnya memberikan obat-obat vasoaktif? Ya, terima kasih banyak. Vasoaktif adalah obat. Terima kasih banyak Dokter Halimah Sadia. Ini dari internis Rumah Sakit Daya kalau saya salah. Ya. Perdarahan saluran cerna karena variceal bleeding itu life threatening drugs-nya setelah volume vaskuler kita kembalikan itu adalah penggunaan vasoaktif. Ini akan menurunkan tekanan portal sehingga mencegah berlanjutnya perdarahan saluran cerna. Dan tingkat keberhasilannya itu sampai 50%. Dan penggunaan ini bisa dilakukan secara kontinu sampai 5 hari. Tadi aturannya untuk somatostatin menggunakan dosis 250, bahkan bisa diadtitrasi obatnya sampai 500 mikrogram per jam. Meskipun makin besar dosis, maka efek samping akan muncul. Ya. Saya kira itu. Jadi justru ini modalitas kita kalau di daerah-daerah yang tanpa endoskopi. Ya. Meskipun berbagai macam guidelines menunjukkan bahwa harus intip ke dalam karena ada kemungkinan perdarahan itu bukan dari variceal bleeding. Bisa saja dari gastropati hipertensi portal, bisa saja dari gastritis erosif, bisa dari ulkus peptik ataupun lainnya. Oke. Kira-kira kalau Dr. Lutfi, apakah ada tanda klinis yang kita bisa pegang di lapangan atau di rumah sakit yang tidak ada endoskopi untuk bisa meyakinkan bahwa kita lebih yakin perdarahannya ini varises dan bukan perdarahan ulkus? Ya. Baik, yang pertama bagaimana melihat bahwa kecurigaan kita dominan ke variceal bleeding atau non variceal bleeding. Nah, sekarang untuk ke variceal bleeding maka kita harus memastikan pada pemeriksaan fisik kita bahwa kita menemukan dia liver cirrhosis decompensated. Oke. Liver cirrhosis decompensated itu apa saja? Ada chronic liver disease. Kemudian mungkin ada 4 yang decompensated tadi. Ada jaundice mungkin, sudah ada jaundice. Apalagi kalau dihitung dari BAA-EK-nya untuk CTP-nya, bilirubinnya meningkat. Kemudian ada asites, ada ensefalopati, ada koagulopati, ada penurunan albumin. Maka itu bisa menjadi petanda satu. Kemudian pemeriksaan klinis adalah ada eritema palmaris, ada ginekomasti, kemudian ada pengecilan ukuran testis, ada spider nevi. Itu menemukan bahwa itu adalah chronic liver disease. Begitu menemukan chronic liver disease, kemudian ada perdarahan saluran cerna, maka kecurigaan pertama yang harus terbesit di pikiran kita adalah variceal bleeding. Dan itu berarti untuk life threatening treatment-nya adalah penggunaan vasoaktif. Nah, vasoaktif itu bolus lanjut continuous, bolus continuous. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Dr. Lutfi. Selanjutnya Dr. Farda, apa sudah gabung? Ini ada beberapa pertanyaan. Halo Dr. Farda, Assalamualaikum. Sudah. Ya, Dr. Farda sudah. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Rina, Dok. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Dok izin bertanya, pasien dengan hepatik ensefalopati setelah pemberian laktulosa tambalola intravena 5-7 hari namun belum didapatkan perbaikan kesadaran
apakah bisa dilanjutkan pemberian lola intravenanya? Terima kasih. Mohon penjelasan atau mohon pencerahan Dr. Farda. Ya, baik. Jadi ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Kok kenapa bisa ya setelah diterapi obat-obatan, terutama yang memang obat yang mempunyai clinical evidence yang cukup baik ya, tidak terjadi perubahan dalam gangguan kesadaran pada pasien-pasien hepatik ensefalopati. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya tata laksana dari hepatik ensefalopati yang paling penting itu adalah melihat faktor presipitasi. Jadi itu adalah faktor yang paling penting yang menentukan kita punya tata laksana. Jadi kalau misalnya pasiennya ternyata ada infeksi, tidak ditangani, pasien ada tadi salah satu ada konstipasinya juga tidak ditangani, kemudian ada perdarahan saluran cernanya misalnya. Itu memang pada beberapa kasus-kasus hepatik ensefal agak susah dengan penggunaan, agak sulit ya kita memperbaiki gangguan kesadaran pada pasien-pasien hepatik ensefalopati kalau faktor pencetusnya tidak ditangani. Jadi kalau saya sih sebaiknya kita menilai dulu faktor resiko apa yang terjadi pada pasien. Kenapa sih pasien ini terjadi gangguan kesadaran pada pasien sirosis? Itu dulu yang penting sebenarnya kita tangani, baru kemudian kita lakukan obat-obatan. Untuk penggunaan kembali L-ornitin, L-aspartat, sebenarnya sih memang ada beberapa obat-obatan alternatif yang bisa diberikan kalau memang ternyata ya kita sudah melakukan tata laksana untuk perbaikan faktor presipitasinya, tapi tetap berlanjut. Jadi tadi ada diferensial diagnosis yang penting juga kita harus lihat pada pasien-pasien dengan hepatik ensefalopati dengan gangguan kesadaran. Misalnya, oh ternyata pasiennya ini kita harus, itu kan ada diagnosis banding dengan misalnya terjadi stroke, ya. Itu merupakan salah satu keadaan juga yang paling penting yang kadang-kadang banyak terjadi atau kita sebenarnya temukan pada pasien-pasien dengan sirosis hati itu sendiri. Ini disebabkan karena terjadinya edema astrosit yang sangat berlebihan sehingga terjadi peningkatan tekanan intrakranial dan pada akhirnya terjadi perdarahan di otak. Itu juga bisa itu. Jadi kalau saya sih faktor presipitasi, kemudian faktor-faktor yang bisa mencetuskan juga gangguan kesadaran itu sangat penting kita evaluasi pada pasien-pasien dengan hepatik ensefalopati. Karena 80% pasien yang kita tangani faktor presipitasinya itu pasti akan membaik, dia punya hepatik ensefalopati meskipun kita tidak berikan pengobatan secara khusus sebenarnya seperti itu ya. Untuk terapi lain ya ada beberapa macam, salah satu itunya flumazenil, itu bisa diberikan juga tambahan ya, dan memang ini sangat efektif pada manifestasi derajat hepatik ensefalopati terutama grade 3 ataupun yang grade 4 ya. Itu saya punya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Farda. Ini ada chat langsung ke moderator, masih lanjutan mungkin Dr. Farda, bahwa kalau pasien mengalami ensefalopati hepatik dirawat dengan pemberian dan membaik dengan lola intravena, lalu pasiennya akan rawat jalan. Adakah tempat juga pemberian oral lola pada pasien-pasien yang akan dirawat jalan? Halo? Halo Dr. Farda? Putus ya? Hah? Oh, delay. Oke. Di unmute. Di unmute. Suaranya enggak kedengar, Dok. Saya di unmute nih, Dokter Numan. Otomatis di unmute. Bukan saya, kayaknya dari itu di situ ya. Jadi ini sangat bagus memang pertanyaannya ya Dokter Numang ya, karena memang ini ada satu studi yang terbaru ya pada tahun 2018 yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pemberian L-ornitin L-aspartat atau LOLA ini bisa diberikan sebagai profilaksik sekunder pada pasien-pasien sirosis hati dengan post hepatik ensefalopati.
ini dari penelitian random control trial ini menyebutkan bahwa memang ini sangat efektif untuk penanganan atau jangan sampai terjadi kembali hepatik ensefalopati. Pemberiannya ini bisa kita berikan Lola dalam bentuk oral ya, atau ini dalam hal ini yang Combifar punya ini granul 6 gram per hari. Ini bisa diberikan sampai dengan 6 bulan untuk supaya kejadian rekurensi hepatik ensefalopatinya ini tidak terjadi. Jadi seperti itu, Dokter Numang. Ya, Terima kasih. terima kasih atas penjelasannya, pencerahannya Dok, ini sangat jelas. Ini ada pertanyaan berikut untuk Dr. Lutfi dari Dr. Fandi ini. Dr. Fandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Izin bertanya, apakah somatostatin dapat diberikan pada pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil, misalnya tensinya 70/40? Bila tidak dianjurkan, apakah ada terapi obat-obat lain yang dapat diberikan sebelum dilakukan tindakan endoskopi? Ya, silakan Dr. Lutfi. Baik, terima kasih. Sekarang dengan hemodinamik yang labil. Nah, kalau kita merujuk pada berbagai macam guideline, memang yang pertama yang mesti dilakukan setelah assessment itu adalah resusitasi. Dan salah satu resusitasi yang mutlak itu adalah volume replacement. Volume replacement, kristaloid, koloid. Saya kira itu kaitannya dengan volume efektif arterial, ya, vaskular arterial. Sementara somatostatin itu kerjanya pada sistem splagnik. Sistem splagnik itu pada vena dalam hal ini, dan itu untuk volume sistemik terkait dengan volume vaskuler tekanan darah itu lebih banyak kita mengandalkan pada volume replacement. Sedangkan obat-obat somatostatin ini kita bakal menurunkan tekanan di dalam sistem portal, dalam sistem vena portal dalam hal ini. Dan itu pengaruhnya terhadap volume sistemik arterial itu tidak sebesar dari efek dari perdarahan volume depletion itu sendiri. Sehingga penggunaan somatostatin pada tekanan yang rendah pun itu masih ada tempat, masih memungkinkan untuk kita berikan. Tapi tetap dengan, jangan lupa, untuk volume vaskuler arterial yang tadi rendah itu mesti dikejar dengan volume replacement. Boleh menggunakan kristaloid, bahkan mungkin menggunakan albumin yang rendah, misalnya 10% dan seterusnya, itu dapat digunakan pada kasus-kasus yang emergensi. Kenapa? Kalau perdarahan terus, itulah pentingnya kurang dari 12 jam penghentian endoskopi agar dapat dilakukan terapi endoskopi secara mekanikal untuk menutup lubang perdarahan itu sendiri. Nah, namun tetap terjadi resiko perdarahan ulang apabila tekanan di dalam splagnik itu sendiri tetap tinggi. Tekanan portal itu tetap tinggi. Nah, bagaimana menurunkannya? Ya, harus diturunkan dengan cara pemberian seperti vasoactive agent, somatostatin, terlipressin, octreotide, dan seterusnya. Dan kita fokus untuk kali ini pada somatostatin, ya pemberian somatostatin itu tetap ada tempat meskipun ada tekanan sistemik itu sendiri sudah turun. Saya kira itu, Dokter Norman. Ya, terima kasih Dr. Lutfi. Ini ada pertanyaan lanjut tentang Lola ke Dr. Farda dari Dr. William, bahwa melihat efek Lola yang tidak hanya menurunkan kadar amonia, namun juga memiliki efek hepatoprotektif. Apakah bisa Lola ini dapat digunakan sebagai terapi kontrol pada pasien sirosis hepatis dengan riwayat hepatik ensefalopati yang sudah stabil agar tidak relapse kembali? Dalam artian penggunaan jangka panjang. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan Dr. Farda, tapi mungkin lebih dia mau tekankan hepatoprotektifnya. Mungkin bisa diberikan lebih jelas lagi. Mohon Dr. Farda. Halo. Ada lagi unmute Dr. Farda? Halo. Hilang. Oke. Ini hostnya ya, ini suka sekali unmute saya nih. Yang jelas bukan moderator dong. Iya,
Jadi terima kasih atas pertanyaan Dr. William. Jadi tadi memang sudah disampaikan ya, kalau memang kita memfokus pada efek hepatoprotektor pada pasien-pasien hepatik ensefalopati, memang L-ornitin, L-aspartat itu sendiri ada kegunaannya, bisa. Tapi itu hanya sebagai kalau melihat dari data-data yang disampaikan dari studi yang 2018 ini ya, itu hanya efek yang sekunder saja yang dia bisa itu kan mengenai efek hepatoprotektornya di hati. Jadi kalaupun memang misalnya bisa untuk diteruskan, kalau saya sih kalau memang betul-betul kita ada mengindikasikan bahwa ini memang untuk hepatik ensefalopati dan dengan alasan bahwa kalau memang ada peningkatan gangguan atau gangguan fungsi hati, ya ini memang juga bisa diindikasikan terutama ya. Jadi kita tidak perlu lagi mungkin memberikan hepatoprotektor pada pasien-pasien yang memang post hepatic ensefalopati kemudian ternyata masih mengalami peningkatan atau gangguan fungsi hati seperti ada peningkatan SGOT, SGPT, gamma GT maupun tadi bilirubin. Itu Lola mungkin bisa mempunyai atau punya dua kegunaan selain mencegah hepatik ensefalopatinya sendiri dan bisa diberikan dalam jangka waktu 6 bulan tapi dalam bentuk granul atau oral saja. Ya. Makasih Dokter Numang. Dokter Numang, saya ada tambahan sedikit mengenai itu tadi yang tata laksana resusitasi. Jadi ini sangat penting untuk residen-residen semua. Kenapa? Karena ini pada perdarahan saluran cerna, tata laksana resusitasi ini pemberian cairan sangat penting pada pasien dengan perdarahan varises, terutama yang sudah mengalami shock. Jadi ada namanya sistem pemberian 3-in-1. Jadi setiap 1 cc darah itu harus diganti dengan 3 cc cairan kristaloid. Jadi tolong memperhatikan itunya karena resusitasi ini sebenarnya adalah hal memang yang tadi sudah disampaikan sangat penting, sangat pokok pada pasien-pasien dengan shock hipovolemik. Kalau memang kita punya resusitasi bagus, biasanya sih tekanan darah akan naik, sehingga indikasi pemberian tadi obat-obat vasopresor itu memang sangat baik juga fungsinya, atau gunanya juga pasti akan sangat bermanfaat. Jadi resusitasi awal untuk perdarahan varises itu bisa sampai 2 liter dalam waktu 2 jam. Itu ada guidelines dari Eropa Society Gastrointestinal Endoscopy ya yang baru tahun 2016. Jadi bisa diberikan 2 liter dalam jangka kalau mengalami shock hipovolemik. Demikian tambahannya Dr. Numang, Dr. Lutfi. Ya. Makasih Dr. Farda. Ini pertanyaan terakhir untuk Dr. Lutfi. Ini dari sekian pertanyaan yang masuk, hampir semua sudah terjawab. Ini dari Dr. Iswina. Satu aja pertanyaan yang keduanya ini sudah terjawab dari tadi. Apakah bisa dikombinasi pemberian terlipresin dengan somatostatin pada pasien dengan perdarahan varises? Lalu bagaimana hubungannya dengan outcome dalam hal mortalitas? Maksudnya kombinasi mungkin saat perdarahan ya silakan Dr. Lutfi. Baik, terima kasih banyak. Ini kan penggunaan obat-obat vasoaktif ini sebenarnya digunakan pada modalitasnya itu pada di mana terjadi splanchnic vasodilatation dan masuknya obat-obat vasoaktif ini akan mengakibatkan vasokonstriksi daripada sistem splanchnic itu sendiri. Bahkan pada beberapa kasus hipotensi itu justru penggunaan vasoaktif ini dibolehkan. Justru diindikasikan, bukan dibolehkan, justru diindikasikan. Misalnya hipotensi pada pasien yang mengalami operasi saluran cerna, itu ternyata penggunaan somatostatin cukup bagus karena vasodilator dari splanchnic itu teratasi. Juga pada postprandial misalnya vasodilatasi postprandial itu hipotensi postprandial itu juga punya manfaat penggunaan obat-obat vasoaktif ini. Nah, sekarang obat vasoaktif itu yang ada sekarang ada terlipresin, ada somatostatin, kemudian ada analog dari somatostatin itu sendiri. Tempat kerja dari somatostatin dengan analognya itu kurang lebih sama, tapi untuk terlipresin juga berbeda tempat kerjanya. Namun apakah penggunaannya secara kombinasi itu memberikan
outcome yang lebih bagus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ini boleh tidak dikombinasi, itu dulu pertama. Nah, kalau melihat titik kerja yang berbeda, ya memungkinkan saja saling menguatkan. Namun penelitian-penelitian yang ada mengenai kombinasi tersebut, yang ada adalah head to head antara satu dengan yang lain, antara terlipresin dengan somatostatin, antara somatostatin dengan octreotide, ataupun octreotide dengan somatostatin. Tapi menggunakan secara kombinasi itu saya tidak mendapatkannya. Nah, outcome dari ketiga vasoaktif tersebut itu semuanya menunjukkan bahwa perdarahan berhenti. Perdarahan berhenti. Hanya sekitar 10-20% saja yang masih tetap aktif. Tentu saja ada hubungannya dengan beratnya penyakit hati itu sendiri. Namun, oleh karena perdarahan saluran cerna akibat varisel ini diakibatkan oleh beratnya penyakit hati kronik itu sendiri, sehingga mortality rate dalam 3 tahun itu sendiri tidak berbeda satu dengan yang lain pada mereka yang perdarahan saluran cernanya, perdarahan variselnya itu terjadi. Saya kira itu. Jadi meskipun secara logika dari titik kerja berbeda itu memungkinkan, namun penggunaan secara berlebihan juga akan memunculkan efek samping yang lain. Ya. Kemudian apa tadi pertanyaan keduanya? Kombinasi bagaimana dengan outcome-nya? Itu pertanyaan. Saya kira sudah. Ya, sudah tadi. Yang kedua itu untuk Dr. Farla. Terima kasih Dr. Lutfi. Saya kira mungkin waktu kita sudah habis juga. Jadi saya kira untuk seluruh pertanyaan yang ada, yang daftar di pertanyaan ini sudah terjawab semua. Ada satu dari Dr. Nelly, ucapan apresiasi terhadap teman-teman yang penanganan orang tuanya selama dirawat dengan penggunaan somatostatin. Kemudian ada teman sejawat kita dari Sorong, Papua, ada Dr. Sarifudin, saya menyapa dari jauh sana, sudah juga ikut dalam webinar ini, mengucapkan terima kasih kedua pembicara. Dan saya sebagai moderator pada hari ini, pertama saya ucapkan terima kasih ke Dr. Farda, Dr. Lutfi atas sharingnya. Insya Allah apa yang disampaikan pada hari ini, pada momen kali ini, dapat bermanfaat teman-teman sejawat dimanapun yang ikut dalam webinar ini bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan pada hari ini. Terima kasih kedua saya sampaikan kepada Departemen PAPDI yang memfasilitasi atas kerjasama PAPDI dengan PT Kombifar dalam hal kegiatan ilmiah ini. Semoga ke depannya sponsor Kombifar ini dapat tetap memfasilitasi kita dalam hal peningkatan atau mengupgrade ilmu pengetahuan teman sejawat kita dimanapun dalam hal gastroenterohepatologi. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman sejawat yang hadir bergabung dalam webinar ini. Atas partisipasinya, insya Allah ilmu yang didapatkan pada hari ini kita dapat manfaatkan bersama untuk pelayanan yang terbaik pada pasien-pasien kita. Saya kira demikian dari saya sebagai moderator. Sekali lagi, saya akhiri webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Sekilas saja, berikut adalah portofolio produk PT Kombifar di bidang gastroenterologi dan baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Sekilas saja, berikut adalah portofolio produk PT Kombifar di bidang gastroenterologi dan hepatologi. Kami memiliki somatostatin Leomark yang mengandung 3 mg somatostatin per ampulnya yang dapat digunakan untuk kasus-kasus pendarahan atau bleeding baik pada tukak lambung, tukak duodenum maupun pada varises esofageal. Somatostatin kami ini juga sudah masuk ke dalam e-katalog sehingga dapat digunakan untuk pasien-pasien dokter yang BPJ. Untuk kasus-kasus hepatik encephalopati, kami memiliki Hepamers yang mengandung L-ornitin L-aspartat. Hepamers tersedia dalam 2 bentuk sediaan, yaitu Hepamers infusion yang diberikan secara parenteral dan Hepamers granulat yang diberikan secara oral. Hepamers infusion mengandung 5 gram lola per ampulnya, sedangkan Hepamers granulat mengandung 3 gram lola per saset.
Berikut adalah kriteria W7 untuk hepatic encephalopathy beserta dengan rekomendasi dosisnya. Untuk hepatic encephalopathy grade 1 dan grade 2, Hepamers infusion dapat diberikan dengan cara melarutkan 4 ampul Hepamers infusion ke dalam 250 ml larutan steril, kemudian di-drip selama 4 jam. Untuk hepatic encephalopathy grade 3 dan grade 4, dapat diberikan hingga maksimal 8 ampul Hepamers infusion yang dilarutkan ke dalam 500 ml larutan steril dan di-drip selama 8 jam, sehingga tercapai dosis maksimal 40 gram lola per harinya. Sementara untuk Hepamers granul, dapat diberikan 3 kali sehari, 1-2 saset. Selanjutnya, kami memiliki Protexin, yaitu suatu simbiotik yang mengandung 7 strain bakteri untuk probiotiknya, yang dilengkapi juga dengan FOS sebagai prebiotiknya. Lalu kami juga memiliki Constipen yang mengandung laktulose, yang dapat digunakan untuk kasus-kasus konstipasi maupun portal systemic encephalopathy. Selanjutnya, kami memiliki Fluid Enema, suatu laksatif yang diberikan melalui rektal dan bekerja secara cepat untuk kasus-kasus emergensi, dilengkapi dengan aplikator yang lembut sehingga nyaman untuk pasien. Fluid Enema juga sudah masuk ke dalam e-katalog sehingga dapat digunakan untuk pasien-pasien BPJS. Selanjutnya, kami juga memiliki Fosfosoda, suatu laksatif oral dengan rasa ginger lemon yang segar. Fosfosoda sudah terlisted atau sudah masuk ke dalam e-katalog sehingga dapat diresepkan untuk pasien-pasien dokter yang BPJS. Demikianlah portofolio produk PT Kombifar di bidang gastroenterologi dan hepatologi. Kami berharap produk-produk kami dapat membantu meningkatkan outcome terapi dari pasien-pasien yang sedang dokter tangani saat ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami.